Pengalaman gaib ini dialami oleh seorang rekan paranormal Indonesia.com yang minta namanya disamarkan menjadi Bayu Pamungkas. Ia tinggal di Desa Anjatan Baru, Blok Randu 3, Kecamatan Anjatan, Indramayu, Jawa Barat. Bayu Pamungkas ini pernah masuk ke alam siluman Kalong Wewe yang lebih dikenal dengan sebutan Wewe Gombel. Berikut ini adalah pengalaman gaibnya yang dituturkan pada paranormalindonesia.com. Setelah pindah ke rumah baru, aku tidak menyadari kalau tanah yang kutempati masih bagian dari pekarangan warna gombel yang terletak tidak jauh di belakang rumahku. Meskipun banyak orang yang cerita tentang keangkerannya, namun semua itu hanya kuanggap fenomena biasa dan merupakan romantika kehidupan. Suatu ketika, malam Jumat Kliwon, ketika sedang wiridan, aku mencium bau wewangian yang menusuk hidung. Semakin lama terpaannya semakin keras, disertai angin menghembus dingin kuduku. Tiba-tiba lampu di ruangan mati, padahal tadi pagi baru diganti. Aku segera bangun dari tempat duduk dan bergegas keluar ruangan. Bau wangi itu terus membuntuti kemanapun aku melangkah. Dalam kebingungan, ku baca istighfar beberapa kali, kemudian bergegas masuk ke dalam kamar dan segera kuhempaskan tubuh ini di pembaringan. Tapi tiba-tiba lampu kamar mati pula tanpa sebab yang jelas. Keadaan ruang kamarku pun jadi gelap gulita. Ketika hendak bangun, tubuh ini serasa ditindih makhluk raksasa yang tubuhnya dipenuhi oleh bulu-bulu seperti gorila. Dengan sekuat tenaga, aku berontak melepaskan diri dari cengkeraman makhluk aneh itu. Namun sia-sia belaka, walau tenagaku seakan tersedot habis, tetapi cengkeraman itu masih membelengguku. Dalam keadaan yang lemah, kupusatkan konsentrasi pada satu titik, yaitu kekuatan Tuhan, dan kubaca ayat kursi disertai mantra Kulhu Geni sebanyak 3 kali. Kemudian kuhentakkan tenaga gaib yang kuciptakan sendiri dan keluar dari dadaku. Aneh, makhluk itu tampak terpental ke tembok dan lenyap berbarengan dengan lampu kamar yang kembali menyala. Sampai jam 24.00 aku masih belum bisa tidur karena memikirkan kejadian yang baru saja ku alami. Akhirnya aku putuskan untuk melakukan wirid khusus, meminta petunjuk pada Gusti Allah dengan media tasbih keramat pemberian seorang kiai. Setelah aku wirid dalam kamar selama kurang lebih 2 jam, baru aku mendapatkan petunjuk berupa suara gaib. Bayu, datang ke warna gombel. Sudah saatnya kamu mengenal dimensi gaib. Carilah pengalaman di sana. Esok malam adalah hari yang baik memulainya. Demikianlah kata-kata itu jelas terdengar di telingaku. Kemudian aku bangkit dan lampu pun kunyalakan. Setelah pikiran terasa tenang kembali dan aku minum segelas air putih, ku coba untuk mengingat-ingat pesan gaib tadi. Dan kubuka sajadah yang aku gunakan untuk wiridan tadi. Ternyata ada benda gaib berbentuk anak panah milik tokoh dunia pewayangan Prabu Sri Kresna yang bernama Cakra Wicaksana. Keesokan harinya, aku mempersiapkan dengan puasa sunnah dan mewiridkan Ya Allah tiada henti di setiap kesempatan. Setelah sholat malam, segala persiapan aku bawa termasuk doa keselamatan. Dengan langkah mantap, ku telusuri jalan setapak menuju warna gombel, hingga sampailah pada sebuah rumpun bambu yang tumbuh tambun. Tiba-tiba kakiku melangkah dengan sendirinya, melayang seperti tidak memijak bumi. Aku terus saja berjalan. Samar-samar suasana yang gelap berangsur-angsur menjadi terang benderang. Pohon-pohon yang lebat tiba-tiba tampak samar. Kemudian semuanya sirna dan membentang suatu pemandangan yang indah. Di hadapanku tampak sebuah istana yang berdiri megah, sebesar Masjid Istiqlal bertingkat 2 dan berselimut kabut tipis. Hatiku tersentak kaget ketika di depan gapura masuk dijaga sepasang raksasa betina yang gemuk dan seram. Tidak salah lagi, itulah Wewe Gombel. Maaf,
bentuk payudaranya yang besar sampai sebatas pinggang. Tapi aneh, kedua makhluk itu seakan-akan tidak mengetahui kedatanganku. Dan benar, saat aku lewat di depan mereka, kedua makhluk itu tidak sedikit pun bergerak. Mereka terus saja memandang ke depan. Cepat-cepat aku masuk ke gerbang istana tanpa menoleh lagi ke belakang. Tiba-tiba saat akan memasuki istana, aku mendengar lagi suara gaib yang menuntunku. Bayu, sebelum kamu masuk, katakan dulu apa keinginanmu. Batinku menerawang, tanpa sadar aku berkata setengah berbisik, aku ingin ilmu dan rizki yang berguna untukku dan orang lain, serta keselamatan lahir batin dunia akhirat. Setelah berkata demikian, tiba-tiba aku sudah berada di dalam istana. Ternyata tempat itu dihuni oleh berbagai makhluk gaib yang bentuknya aneh-aneh, tapi kebanyakan berwujud bebek gombel. Ada pula yang berwujud manusia biasa dengan pakaian serba putih berjubah. Aku terus berjalan masuk ke dalam istana. Di tiap-tiap sudut, aku lihat berbagai aktivitas makhluk itu. Ada yang sedang bercengkrama, ada yang sedang tiduran, dan ada pula yang sedang bermesraan layaknya manusia di alam nyata. Sampailah aku di lantai 2. Kulihat banyak kamar dengan warna pintu berbagai ragam. Aku bingung mau masuk ke kamar mana. Kalau salah masuk, bisa-bisa terjadi sesuatu yang membahayakan keselamatan jiwaku. Untunglah suara gaib yang tadi terdengar lagi. Masuklah ke kamar yang pintunya berwarna kuning. Cepat. Waktumu tidak banyak. Ambillah benda yang kamu suka, kemudian bergegas keluar. Tanpa pikir 2 kali, segera aku masuk ke kamar yang pintunya berwarna kuning. Dan astagfirullah, aku dapat masuk ke dalam tanpa membuka pintunya. Kulihat pemandangan yang mendebarkan di depan mataku. Ternyata kamar ini berisi aneka macam jenis benda-benda pusaka, dari mulai keris, tombak, golok, pedang. Ada pula kitab-kitab pusaka dan baju-baju perang yang tergantung. Aku tak sempat memilih-milih karena waktu yang terbatas. Akhirnya aku raih saja sebilah pedang naga yang tergeletak tidak jauh dari tempatku berdiri, sebilah keris, dan kujang emas. Aku buru-buru keluar karena suara gaib itu memperingatkan aku agar cepat-cepat meninggalkan istana siluman itu. Tiba di luar istana, kulihat langit agak gelap seperti mau hujan. Tiba-tiba langit seperti pecah bersamaan dengan suara gemuruh dan kilat yang menyambar-nyambar. Dan kulihat di atas langit muncul perahu raksasa. Bentuknya seperti kapal besar, sangat mengagumkan. Aku terus berlari keluar gerbang istana, sementara para siluman wewe gombel tetap tidak bisa melihatku. Tapi hidung mereka tampak mendengus-dengus, mungkin mencium bau wangi pusaka yang kubawa dari istana mereka ini. Tiba di luar gerbang telah menunggu seorang berjubah putih. Cepat, kemari Bayu. Selimut kabut yang ada di tubuhmu akan segera lenyap. Seluruh siluman sini bisa melihatmu, dan itu akan sangat berbahaya. Teriak pria berjubah itu sambil melambaikan tangannya. Ambil pusaka cakra dan tempelkan ke keningmu, cepat, perintahnya lagi. Tanpa basa-basi, aku keluarkan cakra bintang, kemudian kulakukan sesuai petunjuknya, dan sungguh ajaib. Tiba-tiba alam menjadi gelap dan aku sudah ada di pinggir rumpun pohon bambu di pekarangan Wana Gombel. Setengah berlari aku meninggalkan Wana Gombel dengan menyelusuri jalan setapak dan sampailah di belakang rumahku. Tiba-tiba terdengar lagi suara gaib itu. Bayu, hati-hatilah dengan pusaka-pusaka itu. Kau telah mengambil 3 pusaka ampuh. Aku termenung mendengar kata-kata itu. Bergegas aku masuk ke dalam kamar dan kuperiksa pusaka-pusaka tersebut.
dengan hodam ayat kursi dan surah An-Nas. Dengan mata batin, kulihat hodam pusaka kujang di dalamnya. Terdapat gambaran seekor harimau loreng, sementara keris berhodam Raja Wali dengan kedua cakar yang siap menerkam pula. Tiba giliran pedang bergagang naga, tak terlihat apapun, hanya bau cendana yang kian menusuk hidung. Akhirnya aku coba untuk mencabut dari warangkanya, dan betapa terkejutnya aku ketika tiba-tiba api entah dari mana datangnya menyambar tembok sampai hangus. Pengalaman gaib yang aku alami ini semakin menambah pemahamanku terhadap alam gaib, bahwasanya Allah yang Maha Besar telah menciptakan alam gaib dan isinya. Di samping alam nyata yang kita diami ini,